Baik, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15 menit telah berlalu, dicukupkan untuk waktu istirahat sekaligus jeda untuk melanjutkan plot kedua. Maka untuk melanjutkan plot sesi kedua tentang materi pada plot satu tadi, saya persilakan Ibu Dr. Miniarti untuk melanjutkan. Terima kasih banyak Mbak Sabrina. Kita lanjutkan kembali Bapak Ibu pembahasan kita tentang hukum perseroan ya. Eh, Mungkin masih ada pertanyaan dari materi kita yang sebelumnya. Jadi tadi kita sudah masuk ke PT, lalu tindakan pengelolaan melalui corporate action yang dilakukan oleh direksi perseroan. Bentuk corporate actionnya ada dua macam, yaitu berupa tindakan beheren. Tindakan beheren itu disesuaikan dengan maksud dan tujuan perusahaan pada anggaran dasar dan berupa basicing yang berkaitan dengan aset pada PT sehingga harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu ketika direksi ingin melakukan sesuatu terkait dengan aset dari PT tersebut. Nah, persetujuannya harus didapatkan dari RUPS karena berkaitan dengan perusahaan. Kira-kira yang tergolong sebagai tindakan basicing itu apa saja ya? Basicing itu tindakan kepemilikan, jadi berkaitan dengan aset, jual beli properti, hutang piutang. Jadi saudara ingin dapat tender, lalu kemudian butuh bank garansi, atau mungkin saudara butuh penambahan biaya untuk masuk ke proyek tersebut. Saudara mengajukan pinjaman kepada bank. Nah, untuk mengajukan pinjaman tersebut, PT harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. PT harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS. Apalagi ketika nanti lanjutan dari utang piutangnya ada jaminan. Jaminannya berupa aset milik PT. Nah, harus ada persetujuan. Namun, jangan salah, karena ternyata tindakan beheren yang tadinya tindakan sehari-harinya perusahaan, manakala jumlah atau nominal transaksinya melebihi 50% dari total keseluruhan aset perusahaan, ini juga harus dikategorikan sebagai tindakan basicing. Jadi manakala saudara ingin membeli mesin pabrik atau ingin mesin pabrik basicing, kalau nilainya melebihi tadi 50%. Kalau misalnya saudara melakukan transaksi jual beli obat-obatan, jadi misalnya saudara perusahaan dalam rangka itu bidang usahanya tekstil, mau beli bahan baku, bahan-bahan sutra misalnya dari China, nilai yang diperlukan fantastis ternyata melebihi 50%. Nah, ini masuk sebagai tindakan basicing. Jadi harus dapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS. Kalau ini tidak mendapatkan persetujuan dari RUPS, manakala tindakan ini bermasalah nantinya, maka tanggung jawabnya jatuh kepada direksi. Jadi tanggung jawab direksi ini memang sedikit banyak harus sangat teliti, apalagi terkait dengan, nah saya pernah dapat kasus seperti ini. Suatu perseroan, ini PT PMA, direktur Indonesianya sudah menjabat sebagai direktur selama 20 tahun. Lalu kemudian 5 tahun lagi dia akan pensiun karena umurnya juga sudah di atas 60 tahun. 55 tahun lagi dia mau pensiun. Terus semenjak awal dia menjabat sebagai direktur itu, dia mendapatkan perjanjian dari perusahaan bahwa untuk dana pensiun akan ada sejumlah dana senilai 20.000 US dollar per tahun yang akan diberikan kepada si direksi. Nah, bayangkan 20 tahun kali 20.000 US dollar berapa itu? Perusahaannya bertanya kepada kami, apakah perjanjian ini harus kami laksanakan? Ya apa sih? Yang bikin perjanjian yang perusahaan.
sudah ada perjanjiannya, sudah ditandatangani juga. Apa tidak ada daluarsa dalam hukum Indonesia? Kebetulan ini perusahaan dari Jerman. Karena di kami jangka waktu 20 tahun, jangka waktu 15 tahun perjanjian itu harus daluarsa. Apakah di Indonesia tidak ada daluarsa perjanjian katanya? Oh, ada. Pernah dengar tentang daluarsanya perjanjian? Hmm? Berapa lama daluarsanya perjanjian? Atas kasus ini coba, bukti apa yang harus saudara kumpulkan untuk menguatkan kedudukan si direksi agar dia dapat tadi uang pesangon sejumlah sekian itu? Atau malah ada celah bagi perusahaan untuk tidak membayar? Perusahaan ya, tadi saya bilang untuk pemegang saham aja. Yang harus diperhatikan sebelum kita kemana-mana, data perseroan. Apakah dia sudah menjadi pemegang saham yang sah? Nah, itu pemegang saham. Apalagi direksi. Apakah dia secara dalam rangka 20 tahun ini, selama 20 tahun, tertib nggak dokumen pengangkatan dia? Terus dokumen pengangkatannya tertib, tercatat setiap kali 5 tahun sekali diselenggarakan RUPS, diadakan pengangkatan direksi, sudah tercatat dalam data perseroan. Lalu kemudian ada nggak perjanjian tersebut? Mengikuti atau tidak? Enggak, Bu. Cuma ada di awal saja ketika perjanjian itu, ketika pertama kali si direktur A ini diangkat. Lalu berlakunya perjanjian itu pada awal masa dia menjabat pertama kali sebagai direktur selama 5 tahun atau berlaku selama 20 tahun? Kira-kira. Indonesia punya extinctive forbearing, daluarsa, perjanjian yang daluarsa. Berapa tahun? Extinctive forbearing. 30. Jadi kalau dilihat dari situ masih berlaku perjanjian itu. Selama tidak, ya selama dalam perjanjiannya tidak ada jangka waktunya perjanjian. Jadi kembali lagi, terhadap perjanjian ini, dia hanya berlaku pada awal pengangkatan direksi atau seterusnya selama orang ini masih menjabat. Judulnya pemberian dana pensiun bagi direksi. Nilainya 20.000 US dollar per tahun. Kali 20 tahun. Kalau perusahaan yang tadinya bilangnya, kalau kami memang wajib untuk membayar, kami akan bayar, Bu. Ya, menurut hukum Indonesia tidak ada daluarsanya perjanjian. Ketika ini masih berlaku dan secara tertib, dokumen pengangkatan dia sebagai direksi tercatat, data perseroan juga tertib, harusnya ini masih mengikuti. Tapi kan kami membayar segitu mahal, Bu ya. Apakah kami wajib untuk membayar? Jadi Bapak ini mau membayar atau tidak? Kami minta ada celah supaya bisa tidak membayarkan itu. Bagaimana caranya? Perjanjiannya perjanjian dana pensiun direksi. Dibayarkannya kapan kira-kira? Saat pensiun, kapan penentuan pensiunnya direksi? Ketika masa jabatan dia berakhir atau ketika masa jabatan berakhir diperbarui lagi, diangkat lagi jadi direksi segala macam. Nah, perjanjian ini terus mengikuti atau tidak? Itu kan yang diruntutkan nanti. Berlakunya dengan judul perjanjian dana pensiun direksi, memberikan dana pensiun bagi direksi ketika direksi sudah berhenti. Berhenti itu definisi berhentinya kapan? Dia dihentikan sebagai direksi kapan? Per masa pengangkatan dia berakhir atau ketika ini tadi selama 20 tahun dia bolak-balik diangkat.
dan bolak-balik diperbarui. Ketika pengangkatan direksi, dokumen apa saja yang harus ada? Satu, kan RUPS-nya. Terus, atas RUPS ini harus diapakan? Notaris. Terus, harus disetujui atau hanya dilaporkan saja? Hanya diberitahukan saja? Disetujui? Kapan data perseroan harus disetujui oleh kementerian? Kapan data perseroan hanya perlu diberitahukan oleh kementerian? Kalau hanya diberitahukan kan nanti ada surat penerimaan pemberitahuan. Data perseroannya tetap berubah nanti ini. Jadi perubahan data perseroan karena ada perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar ini ada yang perlu untuk disetujui menteri manakala terjadi perubahan terhadap modal perusahaan, perubahan nama perusahaan, perubahan maksud dan tujuan perusahaan. Yang hanya perlu untuk diberitahukan adalah perubahan susunan direksi, perubahan pemegang saham, perubahan komisaris. Hanya perlu dilaporkan saja. Kalau itu data perseroannya sudah clear, sah dia sudah berganti kedudukannya. Nah, pada waktu pengangkatan, satu ada surat keputusan RUPS, ada akta notarisnya, sudah diterima surat pemberitahuan dari menterinya, ada surat perjanjian terkait dengan penghasilannya direksi nanti, bonus segala macam. Kalau mau diperjanjikan ada asuransi, ada perjanjian asuransinya dan segala macam. Nah, dokumen ini kan harus Bapak dan Ibu lihat atas kasus tersebut. Terus dilihat lagi, kembali lagi tadi, berakhirnya masa jabatan direksi sehingga dia berhak untuk mendapatkan dana pensiun itu tadi pada masa satu jangka waktu durasi. Itu sebenarnya yaitu karena dia mengikuti pengangkatan, mengikuti dokumen pengangkatannya. Harusnya memang diperbaharui setiap 5 tahun sekali ketika terjadi proses pengangkatan direksi. Jadi ya yang dirugikan memang si direksi ini tadi, si direktur ini tadi yang tidak aware juga ketika ditanya kenapa kok Bapak tidak mengajukan kebijakan perusahaan. Saya takut nanti saya tidak dipakai lagi jadi direksi. Sungkan saya. Ya kita sama-sama itikat baik aja. Karena mengandalkan itikat baik ini kalau dalam hukum tidak bisa dilindungi ya. Terlalu baik. Nah karena kita berhadapan sama hukum memang semuanya dokumentasi hukumnya harus lengkap. Kasus Sipadan Ligitan juga kita kalahnya karena tidak ada dokumentasi hukum sehingga akhirnya diambil pulau kita. Apalagi itu perkara negara, apalagi yang perkara privat. Maka untuk kehati-hatian kita, apalagi saudara berurusan dengan badan hukum, tadi kita sudah lihat, dia awal pendaftaran saja melakukan tindakan hukum dengan pihak ketiga itu sudah kita harus tentukan, ini dia bertanggung jawab secara pribadi atau penuh, kapan dia perlu RUPS pertama, atau semua sekutu, semua pendiri secara bersama-sama melakukan tindakan tersebut, sehingga tidak memerlukan RUPS pertama. Kalau Bu, ini dilakukan oleh salah satu pendiri, namun kemudian tidak diselenggarakan RUPS pertama. Jadi PT tidak pernah menyelenggarakan RUPS pertama selama 20 tahun. Statusnya gimana? Banyak kan PT yang tidak pernah menyelenggarakan RUPS. Ada juga PT yang tidak ada struktur organ perusahaannya. Ada PT yang selama 10 tahun, 15 tahun kalau nggak salah, diurus oleh seorang caretaker saja. Pernah, masih ingat kasusnya di Surabaya? Satu PT di Surabaya selama 15 tahun diurus oleh satu orang caretaker. Bukan direksi, nggak punya komisaris. Pemegang sahamnya itu jadi direksi dan komisaris, meninggal dunia, ada caretaker yang biasanya caretaker ini cuma tugasnya hanya untuk mengumpulkan uang dari seluruh toko-toko yang ada di mall itu. Nah, cuma uangnya akhirnya tidak masuk ke perusahaan, masuk ke
kantong si caretaker sendiri. Bukan kayak mendadak, Pak, kayak secara bertahap selama 20 tahun. Nah, gimana statusnya PT itu? Apakah dia masih merupakan suatu badan hukum apabila tidak memiliki organ? Apa akibatnya kalau kita mengakui bahwa caretaker ini tidak berwenang untuk melakukan tindakan pengurusan pada perusahaan? Berarti seluruh perikatan yang dia lakukan selama 20 tahun batal demi hukum. Akibatnya apa? Tenan-tenan ini tidak pernah diakui untuk melakukan pembayaran. Jadi hutang selama 20 tahun dong para tenan. Sehingga oleh pengadilan pun akhirnya tindakan dari caretaker ini dinyatakan sah agar tadi betul-betul terjadi suatu perikatan dan terjadi suatu penggelapan sehingga bisa menghukum si caretaker itu tadi. Tapi kalau mau saklek ya nggak bisa. Nah sekali lagi, PT kosong tadi yang tidak memiliki suatu organ di dalamnya, bagaimana statusnya? PT kosong ini kan yang akhirnya diperjualbelikan. Nah kalau PT kosong tidak punya organ, melakukan suatu kegiatan usaha, tanggung gugatnya gimana? Perlindungan pihak ketiganya seperti apa? Tanggung gugatnya bisa kira-kira kewajiban dia untuk pembayaran pajaknya gimana? Bagaimana statusnya? PT didirikan, tapi kegiatan usahanya bertentangan dengan undang-undang. Ada yang pernah menjumpai? Bitcoin kan bukan merupakan alat pembayaran ya. Ada satu PT didirikan, kegiatan usahanya adalah melakukan perdagangan digital aset. Dia juga memungkinkan para kliennya untuk menukarkan voucher itu menjadi uang. Lalu kemudian dia pakai untuk di dalam perusahaannya, untuk dalam aplikasinya itu, marketnya itu, mereka memperdagangkan barang menggunakan Bitcoin tersebut. Padahal Bitcoin ini bukan merupakan alat pembayaran. Apakah kegiatan PT tersebut sah? Status aktanya bagaimana? Akta pendiriannya. Kira-kira. Mungkin Mas yang di belakang. Sah nggak dia tetap berdiri sebagai PT? Melanggar undang-undang apa ini? Kalau dia secara nyata membiarkan Bitcoinnya sebagai alat pembayaran. Dia yang mengeluarkan Bitcoin tersebut. Dia yang mengakui untuk transaksi jual beli dalam forumnya memakai Bitcoin. Tetap sah akta pendiriannya? Tercantum dalam maksud dan tujuan pendirian PT bahwa dia akan mengeluarkan Bitcoin sebagai alat pembayaran. Nah, bertentangan dengan undang-undang mata uang. Bisa nggak dikaitkan ke 1320? Bisa. Akta pendirian PT. Apakah akta pendirian PT merupakan sebuah perikatan? Coba dipikirkan nanti ya. Kasus lain lagi. Ada sebuah perusahaan, eh, pendirinya satu, Bapak Roni, dia memasukkan 3 miliar. Yang kedua, Ibu Sinta memasukkan uang 2 miliar. Yang ketiga, CV Flamboyan memasukkan uang 5 miliar. Akta pendirian PT-nya keluar, sudah sah sebagai suatu badan hukum.
Bagaimana menurut saudara? Dapat. Nomornya dari menteri dapat. Apa yang salah pada PT ini? Kalau dilihat dari segi tujuan usahanya apa Bu? Tujuan usahanya developer dia, perumahan. Sah ya dari segi kegiatan usaha, dari segi para pendiri, ya. CV-nya tidak boleh mendirikan PT. Kenapa? Karena CV bukan merupakan subjek hukum. Lalu bagaimana status akta pendiriannya? Apa yang bisa dilakukan? Cacat ya aktanya ini. Apa yang bisa dilakukan? Dianulir, Bu. Bisa dianulir. Bisa nggak Pak Notaris? Bisa nggak aktanya diperbaiki? Dijual, Bu. Sahamnya CV ini dijual. Lumayan sahamnya 5 miliar loh nilainya. Bisa nggak? Sahamnya nggak bisa dijual. Kenapa sahamnya tidak bisa dijual? Karena akta pendirian PT-nya tidak sah. Akta pendirian PT-nya tidak sah, kegiatan PT-nya bagaimana? Status PT-nya bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Otomatis bubar nggak? Batal demi hukum nggak perjanjiannya? Status badan hukumnya? Dia sudah dapat loh nomor dari menteri. Berdasarkan akta pendirian PT Maju Makmur nomor bla 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 tahun bla 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 oleh notaris bla bla bla, sah sudah dia berdiri sebagai sebuah PT. Tapi ketika dilihat lagi, loh iya, kok saya tulis ya ini? Kok ada CV di sini ya? Baru sadar notarisnya, ya, dibuat akta perubahan. Gimana caranya? Harus RUPS kan? Apakah dia merupakan pemegang saham yang sah? Bisa nggak dia berdiri sebagai pemegang saham? Dia bukan subjek hukum. Nanti coba dipikirkan lagi. Banyak ya PR-nya. Itu dari segi pendirian saja. Pendirian PT juga harus teliti dalam melihat para pihaknya. Lalu kemudian jenis usahanya. Organ PT, ini saya beri tanda direksi RUPS komisaris. Apakah organ PT ini memiliki kedudukan yang setara atau tidak? Dari struktur organ PT, PT punya struktur RUPS, direksi, dan komisaris. Apakah mereka berkedudukan setara atau berjenjang? Siapa yang paling tinggi? Kenapa RUPS? Karena RUPS diberikan wewenang yang tidak dimiliki oleh direksi dan komisaris. Apakah betul mereka memiliki fungsi kedudukan yang berjenjang? Tidak. Mereka memiliki kedudukan yang setara. Buktinya apa? Kita punya corporate governance. Fungsi dari corporate governance adalah untuk melakukan check and balance antar para organ dalam perusahaan sehingga tidak menjadi penyalahgunaan wewenang pada perusahaan. Direksi sekarang. Direksi kan tadi pengurus perusahaan ya, dia punya kewenangan untuk melakukan tindakan beheren dan basicking. Basicking dengan persetujuan RUPS. Kalau misalnya suatu perseroan, oh ya, suatu perseroan ada 3 orang direksi. 1 direktur utama, 1 lagi direktur keuangan, 1 lagi direktur logistik. Direktur utama dipecat. Lalu kemudian direktur logistik
menjabat rangkap menjadi direktur utama. Diperbolehkan nggak? Boleh. Kenapa? Perlu tidak? Ya, dalam rangkap dipecat itu tadi direktur utamanya, komisaris mengangkat rangkap jabatan. Jadi rangkap jabatan ini diangkat oleh komisaris. Komisaris, rangkap jabatan ini sudah berlangsung selama 3 tahun. Apakah tindakan yang dilakukan oleh direksi selama 3 tahun ini sah? Apakah pengangkatannya sah? Batas waktu? Batas waktu rangkap jabatan. Dilihat dari mana, Pak? Undang-undang PT. Ada yang melarang rangkap jabatan direksi? Tidak ada. Anggaran dasar, kenapa, Mas? Kenapa anggaran dasarnya? Jadi kalau kasus ini datang kepada saudara, saudara harus periksa apa dulu nih yang paling utama? Anggaran dasar pastinya. Apakah anggaran dasar memberikan celah untuk dilakukannya rangkap jabatan? Apakah anggaran dasar mengizinkan komisaris mengangkat direksi? Boleh nggak kira-kira? Ada nggak kewenangan komisaris untuk mengangkat direksi? Manakala apa itu? Pengangkatan direksi apa syarat sahnya? Direksi diangkat melalui RUPS. Harus diselenggarakan melalui RUPS. Yang menyelenggarakan RUPS siapa? Pemanggilan dilakukan oleh direksi minimal 7 atau 14. Ini juga perhatikan jangka waktu undangannya ya. 14 hari itu betul-betul bersih sebelum pelaksanaan RUPS-nya. Sudah dipanggil oleh direksi, diselenggarakan RUPS, RUPS diselenggarakan, sudah ada keputusan, diangkat oleh direksi, oleh RUPS, disahkan oleh akta dan segala macam. Itu sah pengangkatannya direksi. Direksi dirangkat oleh komisaris. Ini bertentangan dengan undang-undang. Anggaran dasar memungkinkan, Bu. Betul tadi. Anggaran dasar memungkinkan. Namun, saudara harus lihat, dalam masa apa komisaris berwenang untuk mengangkat direksi? Berapa lama jangka waktunya? Ditetapkan dalam anggaran dasar, komisaris berwenang mengangkat direksi manakala terjadi kekosongan direksi dalam jangka waktu 30 hari. 30 hari dia diangkat oleh komisaris, sah tindakan dia. Ini sudah 3 tahun berlangsung. Bagaimana statusnya? Ini kalau mau ditelisik lagi, direksi yang menjabat tadi sebagai fungsinya dia sebagai direktur utama, kan yang tidak sahnya dia sebagai direktur utama. Itu tidak sah, semua perbuatannya menjadi tanggung jawab pribadinya si direksi. Namun dikembalikan lagi, pasal 98, kalau misalnya tidak ada pengangkat, tidak diangkat, apakah direksi itu tidak boleh melakukan pengambil alihan tugas dari fungsi direksi lain? Jadi tanggung jawab direksi itu kalau misalnya dia bersifat direksi, direksi kan berarti dia majelis ya, banyak. Direktur berarti dia 1 orang. Kalau ada 3 orang direksi, bagaimana saudara menentukan batas pertanggungjawaban direksi? Ada ART lagi. Anggaran dasar bukan ADART. Enggak ada anggaran rumah tangga. Anggaran dasarnya menentukan seperti apa. Tapi pada dasarnya, pada prinsipnya di undang-undang diatur mereka bisa untuk menggantikan fungsi direktur lain. Jadi tanpa perlu ada rangkap jabatan pun sebenarnya bisa.
Namun kemudian untuk menjembatani tidak terjadi over kewenangan antara satu dengan yang lain, mereka memisahkan tugas dan fungsi masing-masing direksi. Padahal direksi itu tanggung jawab apa? Bukan. Tanggung jawabnya direksi, tanggung jawab renteng. Tanggung jawab renteng ini seperti apa pengertiannya? Bedanya dengan komisaris? Iya betul, dengan komisaris bagaimana? Komisaris sifatnya kan majelis ya. Kalau majelis berarti seperti apa? Ya, kalau majelis tanggung jawabnya apakah semua ini satu dianggap sebagai merupakan tindakan semua komisaris tanpa ada pembedaan antara satu komisaris dengan komisaris lainnya, jadi dianggap satu. Kalau direksi kan tadi kita masih memungkinkan untuk melakukan pemisahan kewenangan antar direksi. Rentengnya gimana? Coba nanti dicek pasal 98. Ada pertanyaan sampai sini? Apalagi kalau PT-nya BUMN ya. Rangkap jabatan BUMN kan sangat sering sekali, banyak sekali. Karena kalau mereka mau mengangkat direktur yang baru, harus konsultasi sama Pemdanya atau sama menterinya dan lain-lain. Jadi unsur politisnya kental, lama, langsung dicopot. Kamu aja yang merangkap sebagai direktur ini. Jadi kadang-kadang walaupun dalam anggaran dasarnya ada 5 orang direksi, tetapi pada kenyataannya cuma ada 2. Dari unsur, kalau saudara mau melihat ini dari unsur corporate governance, sangat bisa dikatakan bahwa ini tidak sesuai dengan corporate governance. Sehingga nanti pertanggungjawabannya terjadi konflik of interest antar para pihak. Dia direktur logistik, pegang sebagai direktur keuangan, pegang sebagai direktur pengadaan. Jadi pengadaannya nanti dia lihat sendiri apa yang menjadi keperluan perusahaan, dia cari sendiri nanti orang-orang yang mendatangkan keuntungan bagi dia. PT perseorangan. PT perseorangan ini baru berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja hanya bisa menjadi PT perorangan manakala perusahaan Bapak dan Ibu tergolong dalam suatu usaha mikro dan kecil dan menengah. Pendiriannya melalui surat pernyataan pendirian. Kriterianya seperti ini, kriteria UMKM. Kekayaan besarnya paling banyak 50 juta. Jadi kalau misalnya modalnya sudah lebih, berarti dia harus beralih ke usaha menengah. Kalau usaha menengah sudah lebih dari 500 juta, dia harus paling banyak 10 miliar, dia harus berubah menjadi PT Persekutuan Modal. Siapa yang akan mengawasi jumlah modal perorangan? Terus menentukan bahwa dia harus berubah, saatnya berubah menjadi PT Perseorangan seperti apa? Kalau misalnya orang yang mendirikan PT Perseorangan ini meninggal dunia, lalu bagaimana status PT-nya? Bisa diwariskan tidak? Kalau misalnya saudara merupakan direktur dari suatu PT, apakah jabatan saudara bisa diwariskan? Kan enggak, harus ada pengangkatan mekanisme RUP segala macam. Saham yang dimiliki bisa diwariskan? Bisa. Tapi lihat dulu lagi, jumlah saham yang diwariskan ini berapa? Perlu persetujuan enggak dari RUPS? PT perseorangan 100% kan dimiliki oleh satu orang. Tidak boleh ada orang lain yang ikut mengurusi perusahaan. Kalau sudah ada indikasi orang lain ikut mengurusi perusahaan, entah itu sebagai komisaris, entah itu sebagai direksi, saudara harus merubah PT tersebut menjadi PT Persekutuan Modal. Otomatis sudah harus berubah menjadi PT Persekutuan Modal. Kecuali saudara pemilik PT Perseorangan, ada pekerja kalau berkhianat terbetal serasa apa kan? aktif sendiri dan lain sebagainya, masih boleh. Tapi kan itu mereka bertanggung jawab kepada saudara. Liability dari tindakan PT Perseorangannya balik lagi kepada tindakan saudara. Oleh karena itu, banyak yang mengatakan liability dari PT Perseorangan berdasarkan Kan tidak balik nomor telepon WhatsApp. pendiri.
Sampai dapat ada nomor HP dari satu. Iya, mau. Alter ego. Dan itu terus merantau kapan dulu baru ada pun itu dapat Mungkin yang di Zoom bisa diperhatikan ya soundnya. Mungkin bisa di gitu nih dia tes pertama itu masih pergi dulu baru ada pun itu dapat hekmo. Siapa? Di mute dari sini? Oh. Apa itu alter ego? Dia merupakan ya kroni Salah lebih ambon lah. cloning. Dia merupakan cerminan ya dari si pendiri. Jadi bapak, dia bilang ini setiap hari ada dalam betul hati nih. Karena itu tanggung jawabnya pun menjadi tanggung jawab penuh akhirnya. Agak nggak masuk akal. Kenapa? Karena PT Perseorangan itu merupakan badan hukum. Sebagai badan hukum harusnya dia si pendiri ini tidak secara pribadi, jadi terbatas tanggung jawabnya hanya sebatas aset PT Perseorangan itu saja. Tetapi dalam hukum karena ini dia merupakan kata-kata BA saja. badan hukum yang dipegang oleh satu orang, pikiran tindakan hukumnya juga merupakan ahli IT satu orang itu tadi. Lurus. Maka dia diakui sebagai alter ego dari PT yang bersangkutan. Maka kalau mau ditarik tanggung gugat si direktur atau pendiri PT Perseorangan ini, maka sangat dimungkinkan. Apalagi kalau ada beberapa indikator. Tidak ada pemisahan antara keuangan PT Perorangan dengan yang pribadi ini, ada penggunaan keuangan PT Perseorangan itu secara ada penyalahgunaan di situ dan lain sebagainya. Ada indikator-indikator itu yang memungkinkan terjadinya pengimplementasian prinsip alter ego dari PT Perseorangan. Ada pertanyaan tentang PT Perseorangan? Pernyataan pendirian seperti ini, tapi biasanya kalau saudara mau memasukkan kredit ke bank, nggak diterima kalau cuma form pendirian ini saja. Tetap harus ada akta pendirian dari notaris ya. Perolehan status badan hukum PT Perseorangan, ada sertifikat pendaftaran secara elektronik. Perseroan perseorangan harus mengubah status badan hukum menjadi perseroan jika pemegang saham menjadi lebih dari satu orang dan atau tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Coba dilihat laporan konsolidasi PT Indofood Indonesia. Dari 100 anak perusahaan, 30 anak perusahaan tersebut dipegang tunggal oleh PT Indofood sendiri. Dia bukan PT Perseorangan, tapi dia merupakan pemegang saham tunggal. Apa akibatnya? Bisa nggak terjadi? Boleh nggak? Kira-kira. Ini kalau iseng-iseng nanti lihat laporan konsolidasi perusahaan-perusahaan, sudah dilihat dari anak perusahaan itu kira-kira ada nggak anak perusahaannya yang dipegang oleh induk perusahaannya satu orang itu saja. Kalau terjadi demikian, maka si pemegang saham tunggal itu bertanggung jawab secara penuh terhadap semua kerugian anak perusahaan. Bertanggung jawab penuh terhadap seluruh perikatan yang dilakukan oleh si anak perusahaannya. Di sini berlaku prinsip alter ego mutlak. Jadi kalau misalnya pemegang saham dalam suatu PT persekutuan modal hanya tinggal satu orang saja, diperbolehkan selama 1 tahun dengan status dia memiliki pertanggungjawaban terbatas sebagai badan hukum. Lebih dari itu dia harus dialihkan kepada orang lain untuk turut bergabung menjadi pemegang saham dalam perusahaan. Kalau tidak, maka dia bertanggung jawab secara penuh terhadap seluruh perikatan PT Persekutuan Modal tersebut. PT Persekutuan Modal loh ya, bukan PT Perseorangan. Karena sudah lebih
banyak ketentuan tentang PT persekutuan modal. Mekanisme perubahan PT perseorangan, kriterianya melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada menteri. Aspek-aspek dalam hukum perusahaan itu banyak, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu perhatikan nanti, kalau untuk pendirian perusahaan perhatikan pasal 7, 17, persetujuan Kementerian Hukum dan seterusnya. Untuk perubahan anggaran dasar dan data perseroan, ini beberapa, kalau misalnya nanti diminta melakukan legal audit, paling enggak dasarnya ada di sini. Ini kayaknya yang kemarin belum saya masukkan ya. Nanti saya berikan ke panitia. Aspek perizinannya jangan lupa untuk surat keterangan domisili, izin usaha perdagangan, NPWP, TDP, dan segala macam, izin Badan Koordinasi Penanaman Modal. Apa beda antara PT biasa dengan PT dalam rangka penanaman modal? PT dalam rangka penanaman modal terbagi menjadi dua macam, PT PMA dan PMDN. Apa beda antara PT dalam rangka penanaman modal, PT bla 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 dalam kurung dalam rangka penanaman modal, dengan PT biasa yang seperti kita banyak temukan? Bedanya di mana? Nah, PT dalam rangka penanaman modal berdasarkan Undang-Undang 25 2007. Jadi kalau misalnya PT dalam rangka penanaman modal, PT ini berhak atas fasilitas dan jaminan dari pemerintah. Namun dia harus mendapatkan persetujuan prinsip terlebih dahulu dari BKPM. Yang menangani dia dari unsur perpajakan itu khusus sendiri. Untuk kantor pajak khusus. Nah, bentuk badan usaha kalau misalnya dia merupakan PT dalam rangka penanaman modal, melalui pasal 5 bisa masuk. Kalau melalui pasal 5 dia masuk, berarti harus berbentuk PT. Atau melalui bentuk restrukturisasi perusahaan, dia bisa melakukan merger akuisisi perusahaan. Atau dia bisa masuk melalui pasal 20, tanpa harus mendirikan PT di Indonesia. Nah, ini paling gampang contohnya, ada Commonwealth Bank, ada Standard Charter Bank, ada PT Citibank Indonesia, ada PT CIMB Niaga, ada PT OCBC NISP, lalu ada PT Bank Sentral Asia. Bisa saudara identifikasi mana yang PT betul-betul apa beda antara macam-macam bank yang saya sebutkan tadi? Commonwealth dan Standard Charter, subjek hukum mana ini? Statusnya dalam hukum PT di Indonesia, dia berupa apa? PMA kah? Indikatornya kan kalau PMA dia harus mendirikan PT. Apakah Commonwealth dan Standard Charter berbentuk PT? Nah, di sini saudara harus aware lagi mungkin, bedakan antara kantor perwakilan, jadi perwakilan dari bank-bank asing, dengan subsidiary company atau anak perusahaan. Anak perusahaan dia merupakan subjek hukum yang mandiri. Tanggung gugat tadi yang saya sebutkan single limited liability di Indonesia. Tapi kalau yang kantor perwakilan tadi, ini merupakan tanggung gugat dari induk perusahaannya. Jadi dia sama sekali tidak memiliki tanggung gugat apapun. Semuanya dipegang oleh induk perusahaannya. Masuknya ke Indonesia, dia juga bukan merupakan subjek hukum Indonesia. Karena hanya kantor perwakilan saja. Kalau yang sering bolak-balik di Biliton, coba lihat SGS. Itu PT nggak bentuknya di Indonesia? Kalau dia pakai PT SGS Indonesia, iya. Ini perusahaan shipping ya. Kasusnya juga banyak di hukum investasi ini. SGS versus Pakistan, SGS versus Palestina, SGS versus Filipina, SGS versus Indonesia banyak. Kenapa lawannya SGS itu negara semua?
Dan nanti saudara lihat sendiri. Nah, balik lagi tadi, antara bank-bank ini bisa nggak memisahkan atau membedakan mana yang merupakan subjek hukum Indonesia? Lalu statusnya tadi, dia sudah merupakan subjek hukum Indonesia, apakah dia merupakan perusahaan dalam rangka penanaman modal? Kalau dalam rangka penanaman modal, berarti dia berhak atas fasilitas dan jaminan. Perusahaan Uniarti dengan perusahaan Uni, PT Uni dengan PT Arti, sama-sama bergerak dalam bidang pengolahan karet. Sama-sama memiliki memiliki penghasilan 50 triliun per tahun. Sama-sama memiliki tenaga kerja 10.000 orang. Ekspor impornya sama-sama aktifnya. Mereka berhak atas pengajuan fasilitas dari pemerintah atas pengurangan pajak, atas keimigrasian, kalau mereka punya ekspatriat yang bekerja di perusahaannya, atau penggunaan hak atas tanah. Apabila PT Uni memiliki status dalam rangka penanaman modal, PT Arti memiliki status yang sama. Tapi kalau PT Uni mendaftarkan, sedangkan PT Arti tidak punya, maka yang Arti ini tidak berhak atas pengurangan pajak dan lain sebagainya. Paham sampai sini ya? Jadi ada PT dalam rangka penanaman modal, indikatornya saudara tentukan bahwa penanaman modal yang dilindungi oleh hukum penanaman modal di Indonesia hanya berupa berbentuk penanaman modal secara langsung. Indikatornya dari kegiatan penanaman modal. Kegiatan perubahan perpindahan modal dari satu jurisdiksi ke jurisdiksi yang lain, atau ada jurisdiksi yang di dalam modal yang ada dalam negeri yang ditanamkan dan sudah direalisasikan. Lalu kemudian dari segi investornya, penanam modalnya, bisa berupa penanam modal luar negeri, penanam modal asing, atau penanam modal dalam negeri. 3, dari segi modalnya, bisa modal asing maupun modal dalam negeri. Dua-duanya boleh mendapatkan persetujuan prinsip dari BKPM untuk mendapatkan status sebagai PT dalam rangka penanaman modal. Tujuannya untuk mendapatkan fasilitas dan jaminan dari pemerintah. Fasilitasnya berupa fiskal dan non-fiskal. Jaminannya berupa perlindungan terhadap penyelesaian sengketa yang diselenggarakan. Kalau kita mengakui dia sebagai PT dalam rangka penanaman modal, sengketa atas tadi kebijakan negara dan segala macam bisa kita klaim ke ranah internasional, masuk ke ranah ICSID. Atau kalau investornya berasal dari Eropa, mereka dilindungi oleh BIT antara Indonesia dengan Uni Eropa. Penyelesaian sengketanya diselesaikan melalui investment court system, punyanya EU. Modelnya court. Nah, jadi harus hati-hati. Kalau punya kliennya datang dari Eropa, dilihat nanti kalau terjadi sengketa pada MOU untuk pembentukan perusahaannya, itu mereka mau pilih apa nanti? Kalau di antara mereka. Tapi terlepas dari itu, apapun jenis MOU-nya, sudah berdiri perusahaannya, pemerintah mengeluarkan kebijakan tertentu, merugikan investor ini tadi, maka pemerintah berhak untuk wajib untuk siap-siap menerima gugatan tersebut di Mahkamah Arbitrase Internasional, ICSID atau ICS. Nah, itu yang penanaman modal asing. Indikatornya ada 3, kegiatannya sudah direalisasikan, jenis orangnya, investornya, dan modalnya. Kita mengidentifikasikan lagi dia merupakan penanaman modal secara langsung. 1, ada pendirian perusahaan di Indonesia, berbadan hukum Indonesia, atau khusus untuk kegiatan pertambangan, boleh dia tidak berbadan hukum, karena Undang-Undang Pertambangan memberikan keleluasaan bagi BUT, Badan Usaha Tetap dari negara asal, diakui sebagai badan hukum di Indonesia,
khusus bagi sektor pertambangan saja. Satu, dia mendirikan perusahaannya. Yang kedua, dia memanage secara langsung kegiatan usaha tersebut. Yang ketiga, dia menanggung resiko atas usaha itu. Masuk 3 syarat ini, kita bisa lindungi dia sebagai investor penanaman modal secara langsung. Kalau yang saudara masuk ke dalam Indonesia melalui pasar modal, ini tidak bisa kita lindungi berdasarkan Undang-Undang 25/2007. Jadi tidak berlaku fasilitas dan jaminannya. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Ini pasal 20 ya. Pasal 20 dimungkinkan juga para penanam modal asing itu masuk tanpa melalui bentuk PT, namun mereka tidak akan berhak atas fasilitas dan jaminan oleh pemerintah. Bu, ada orang asing punya kegiatan bisnis di Bali. Dia bikin perjanjian sewa tanah selama 200 tahun. Bagaimana statusnya? Apakah dia dapat dilindungi oleh Undang-Undang 25/2007? Apakah dia masuk dalam kategori investasi? Investor asing bikin sewa, perjanjian sewa menyewa tanah, sewa menyewanya 200 tahun, bikin resort, mendirikan bisnis resort di sana. Bagaimana status perjanjiannya? Sah atau tidak? Sah, Bu, berdasarkan Fakta Sunt Servanda. Kebebasan berkontrak. Batasannya apa? Itikat baik lagi. Sangat senang sekali dengan itikat baik ini. Kira-kira batasan dari 1338 apa? Ya? Harus berkewarganegaraan. Ayo. Batasannya 1320. Kalau udah kebebasan berkontrak berarti kan 1320 sudah selesai ya. Atau belum selesai? Karena dia tidak memenuhi 1320 itu syaratnya apa saja? Satu ada para pihak. Ada 2 macam syarat ya dalam 1320, syarat subjektif dan syarat objektif. Kecakapan dan kesepakatan subjektif. Lalu kemudian objek tertentu dan kausa yang diperbolehkan. Ini harus terpenuhi untuk sahnya perjanjian. Sah nggak perjanjian sewa tanah selama 200 tahun? Sah ya. Ada nggak kebatalan yang dimungkinkan berdasarkan 1338? Tidak ada. Apakah patut melakukan perjanjian 200 tahun? Perjanjian itu mengikat siapa? Para pihak. Apakah ada manusia berumur 200 tahun? Patut nggak jadi perjanjian itu? Kalau 200 tahun dia masih hidup, ya masih bisa ditegakkan. Bu, diwariskan. Nah, bisa nggak diwariskan? Nggak bisa. Bu, ini jadi PT baru itu dasar MOU-nya itu 200 tahun nanti. MOU-nya lalu dijadikan sebagai dasar pembuatan anggaran dasar PT. PT-nya tadi didirikan, para pendirinya ada pemegang saham dari Swiss, pendiri dari Swiss, dari Indonesia ada 3 orang, dan dari Belanda 1 orang. Bisa ini berlaku selama 200 tahun? PT-nya sah berdiri? Kalau MOU untuk pendirian PT ini kan internal di antara para pihaknya ya. Ketika sudah diterjemahkan dalam anggaran dasar, itu berlaku lain lagi nanti. Walaupun ini nanti diakomodir semua pasal-pasal MOU itu dalam pembuatan anggaran dasarnya.
Tapi ketika dia sudah jadi anggaran dasar PT, PT-nya kan sudah merupakan badan hukum sendiri, sudah merupakan subjek hukum sendiri. Kalau di sini clear. Perjanjiannya nanti berlangsung atau tidak, itu kan internal para pihak sendiri. Sama ketika kita membicarakan badan usaha yang non badan hukum tadi, kalau salah satu pihaknya keluar atau meninggal, status dari maskap, firma, CV-nya bagaimana? Bubar apa enggak? Enggak, Bu. Walaupun mereka semua sudah menyatakan berhenti dari persekutuan ini, bisa kita jual, Bu, pendirian CV-nya ini. Jadi tetap nama CV-nya masih bisa eksis, dialihkan kepada pihak lain. Bisa? Jual beli CV kosong? Ya, hati-hati nanti ya. Kalau di lapangan, jual beli CV kosong, jual beli PT kosong. Kalau di Belanda, ya kita punya mailbox company. Bukan kita, mereka punya mailbox company. Tapi kita tidak punya mailbox company. Bahkan kita tidak mengakui PT kosong itu sebagai suatu subjek hukum atau badan hukum. Dilihat nanti ya. Apalagi kalau saudara nanti jadi likuidator, melihat aset-aset dari PT ini ada apa saja. Salah satu asetnya merupakan penyertaan modal dia dalam satu perusahaan. Anak perusahaan ini ternyata sudah tidak ada organnya sama sekali. Tapi asetnya masih banyak. Dia juga lupa. Bahkan para orang yang ada dalam perusahaan ini sudah lupa bahwa, oh iya ya, ada anak perusahaan itu merupakan anak perusahaan kita. Bisa nggak dia ngambil asetnya? PT-nya ini sudah tidak aktif, sudah kosong selama sekian tahun. Kalau ini dipilotkan gimana? Siapa yang berhak memilotkan? Dibubarkan bagaimana? Siapa yang berhak membubarkan? Pembubaran harus ada persetujuan RUPS. RUPS-nya nggak ada. Oke, untuk perusahaan dalam rangka penanaman modal, tadi baik dia merupakan PMA maupun PMDM, saudara harus melihat sektor usahanya. Karena itu menentukan berapa persentase asing itu boleh berada dalam perusahaan tersebut. Kalau misalnya itu merupakan perusahaan yang bergerak di sektor pembuatan atau perdagangan senjata, boleh nggak ada asing? Tidak boleh. Kalau itu perusahaan dalam rangka pembangkit tenaga listrik, boleh nggak ada asing? Berapa persen? Kalau dia pembangkit tenaga listrik, tapi yang dia mainkan pembangunan, bidang usahanya adalah pembangunan, apa itu? Sutet, boleh nggak asing masuk? Nggak boleh. Jadi dilihat jenis usahanya betul-betul, boleh nggak asing masuk di situ. Kalau asing boleh masuk, berapa persen dia boleh masuk? Begitu juga kalau di bidang kefarmasian ya. Farmasi juga dulu masuk boleh berupa pedagang besar farmasi saja, hanya mendistribusikan obat-obatan dari luar negeri saja, sekarang tidak boleh. Asing masuk ke Indonesia, bidang kefarmasian mereka harus mendirikan badan riset, balai riset obat-obatan di Indonesia. Bidang usaha terbuka, ada bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM, bidang usaha dengan persyaratan tertentu, dan bidang usaha yang tidak termasuk ABC. Perpres ini untuk kegiatan PMA, nilai investasi lebih dari 10 miliar rupiah di luar tanah dan bangunan. Jadi ketentuannya, saudara mau mendapatkan persetujuan prinsip sebagai PT PMA, modalnya harus 10 miliar rupiah. Bidang usaha yang dinyatakan tertutup, budidaya dan industri narkotika golongan 1, segala bentuk kegiatan perjudian atau kasino, penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam lampiran 1, Conventional International Trade Endangered Species of Wild Fauna and Flora, pemanfaatan pengambilan koral, industri pembuatan senjata kimia,
industri bahan kimia dan industri bahan perusak lapisan ozon, industri minuman keras, industri minuman mengandung alkohol, anggur, industri minuman mengandung malt. Ini tertutup bagi penanam modal asing. Bidang usaha yang terbuka tergantung pada KBLI-nya. Dokumen yang diperlukan, pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian PT yang sudah lengkap, satu salinan akta pendirian yang diunggah ke SABH, minuta akta pendirian, bukti setor, pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh keputusan, ini merupakan letter of commitment, surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak, dan lain-lain. Khusus untuk sektor jasa keuangan, semua pemegang saham pengendali, pemegang saham mayoritas harus mendapatkan persetujuan dari OJK karena akan di fit and proper test terlebih dahulu, termasuk ketika saudara jadi direktur. Apakah mereka memiliki kompetensi dan komitmen untuk memajukan perekonomian di Indonesia? Harus lulus tes itu dulu. Khusus untuk bagi PT PMA yang menjalankan kegiatan usaha di sektor keuangan. Nah, penanganannya pun khusus KPP penanaman modal asing. Jadi perlakuan pajaknya nanti akan dilihat ada fasilitas yang diberikan atau tidak terkait dengan fiskal oleh pemerintah untuk PT tersebut. Perizinan berusaha PT PMA nanti bisa dibaca sendiri ya. Nah, sekarang kita masuk ke restrukturisasi perusahaan, merger dan akuisisi. Apa beda antara merger, akuisisi, dan konsolidasi perusahaan? Mana yang akan menimbulkan baru? Jadi tadi saya sempat sebutkan ada PT CIMB Niaga, ada PT OCBC NISP. Ini perusahaan-perusahaan yang terbentuk dari restrukturisasi. Bentuk restrukturisasinya berupa apa? Merger atau akuisisi? Merger. Bisa diceritakan sejarahnya? Yang CIMB coba. CIMB ini perusahaan mana, Pak? Ya, ya. CIMB ini merupakan BUMN-nya Malaysia. Lalu kemudian dia membeli ya, mengakuisisi atau merger ke Lipo Bank. Apa cirinya kalau dia mengakuisisi? Membeli indikator yang paling kelihatan kalau dia melakukan akuisisi adalah tidak ada perubahan bentuk dari si perusahaan itu. Untuk badan hukumnya tidak berubah, namanya tetap PT Lipo Bank Indonesia. Lalu kemudian terjadi perubahan hanya pada saham, pengendali perusahaannya. Jadi dia mengakuisisi Lipo, lalu kemudian dengan Niaga, dengan Bank Niaga. Masih ngalami ya, ada Bank Niaga di Indonesia. Nah, saya salah satu mantan pegawai Bank Niaga di tahun 2006. Dari Lipo Bank ke Bank Niaga ini bentuk restrukturisasinya berupa apa? Sampai jadi CIMB Niaga. Kenapa konsolidasi? Ada entitas baru. Melebur atau konsolidasi kan melebur ya. Kalau yang menggabungkan diri adalah merger. Contoh merger ya, BSI. BSI, Bank Syariah Indonesia. Konsolidasi. Kalau Bank Mandiri apa? Bank Mandiri itu dulu terbentuk dari bank apa saja? Ada 9 bank, kalau nggak salah. 9 bank yang akhirnya terbentuk Bank Mandiri. Apakah dia merger?
konsolidasi. Ya, sudah bisa membedakan ya. Ini pertimbangan kenapa kok mereka melakukan suatu restrukturisasi perusahaan. Untuk memperluas bidang usahanya, untuk menghilangkan kompetitor. Nah, ini yang agak riskan di sini. Untuk menghilangkan kompetitor. Maka dari itu, proses merger, akuisisi, konsolidasi harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari KPPU untuk melihat apakah ada indikator penguasaan pasar di dalam pasca merger, akuisisi, atau konsolidasi. Ya. Tokopedia TikTok. Tokopedia TikTok akuisisi. Tidak ada perubahan bentuk perusahaan, hanya ada perubahan bentuk pengendalian. Kalau XL dengan Axis apa? Merger. Excel dengan Axis, yang mana yang eksis? Yang mana yang tetap ada? Akuisisi kah? Penggabungan atau merger ya. PT Kalbe Farma dengan PT Dankos dengan PT Enseval menjadi PT Kalbe Farma. Dia menggabungkan, jadi ada 3 badan hukum, menggabungkan ke salah satu badan hukum ini tetap eksis sampai sekarang. Semua hak dan kewajiban berpindah ke badan hukum yang masih eksis. Demi hukum, 2 yang lainnya yang hitam-hitam ini bubar. Peleburan, perbuatan hukum yang dilakukan oleh 2 perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan mendirikan 1 perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva pasifa dari perseroan yang meleburkan diri tersebut. Contohnya ini PT ABC atau Bank Mandiri. Jadi ada beberapa bank, ini tidak lengkap, jadi PT Bank Mandiri Indonesia. Pengambil alihan atau akuisisi, perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut. Jadi kalau bedanya antara merger dan akuisisi, kalau merger ada perusahaan A dan perusahaan B, perusahaan A-nya tetap eksis. Statusnya semuanya menjadi cuma PTA saja. Kalau yang akuisisi, dia masih ada 2 jenis perusahaan A dan perusahaan B ini masih tetap ada, masih tetap eksis sampai sekarang, cuma pemegang sahamnya sepenuhnya dikuasai, bukan sepenuhnya, mayoritas akan dikuasai oleh perusahaan A. Jadi perusahaan A yang mengakuisisi perusahaan B. Tapi biaya transaksi merger akuisisi ini kan mahal ya. Jual beli sahamnya mahal. Jadi kalau saudara mau mencontohkan PT Semen Indonesia, berapa tahun proses pembentukan PT Semen Indonesia? Sudah selesai belum transaksinya? Jenis akuisisi ada macam-macam. Ada akuisisi cuma asetnya saja. Kalau PLN kemarin dia melakukan apa ya bentuknya? Grup perusahaan BUMN kan sekarang banyak di grouping per sektor. Nah, di ketenaga listrikan ini PLN kemarin juga melakukan holding. Holding yang dilakukan oleh PLN dengan bentuk splitsing. Membelah perusahaan, memisahkan. Kalau yang lain kan menggabungkan. Kalau holding kan ada 2 macam bentuk holding. 1 strategic holding, 2 operasional holding. Strategic holding ada 1 perusahaan di atas yang akan memanage perusahaan-perusahaan lain yang menjalankan kegiatan usaha produksi. Ini operasional holding. Tapi kalau betul-betul dia selain sebagai manajer dari holding tersebut, dia juga melakukan kegiatan usaha, ada contohnya nggak ini? Di Indonesia rata-rata strategic holding dibedakan dengan
operasional holdingnya. Kalau yang di pertambangan, Antam itu bagaimana jenisnya? Masih ingat kasusnya PT Antam, Pertamina, BP Migas? Jenis transaksinya bagaimana? Yang dipertahankan oleh negara apa? Cuma ada tersisa saham Dwi Warnanya aja, Bu. Saham Dwi Warna yang mengindikasikan negara memiliki hak sepenuhnya untuk mengendalikan Antam. Selebihnya semua dipegang baik dari Pertamina maupun BP Migasnya. Mekanismenya swap shares. Benar nggak swap shares? Ada pertukaran saham antar Pertamina, BP Migas dengan Antamnya. Ada pertanyaan dari sini? Restrukturisasi perusahaan kalau di ya silakan. Keuntungan dihubungkan dengan tadi pertimbangan dia melakukan tindakan merger atau akuisisi atau konsolidasi. Satu kan dia ingin memperluas pasarnya mungkin. Dua dia mungkin ingin mensimplify pasarnya. Jadi dikurangi pesaingnya. Atau kayak kasusnya kemarin Tokopedia, Gojek sama TikTok, untungannya apa kira-kira Pak? Lini bisnisnya berbeda-beda Bu. Dari segi lini bisnis aman sekali dia. Apakah mereka saling berkompetisi? Iya, kalau kita lihat akuisisi antara Axis dengan XL. Sama-sama merupakan perusahaan jasa komunikasi, operator telekomunikasi. Apakah tidak ada indikasi terjadi penguasaan pasar? Ada indikasi penguasaan pasarnya. Oleh karena itu kan kasusnya masuk ya. Sempat diproses di KPPU, sempat disidangkan, yang akhirnya keluar keputusan bahwa bisa diselenggarakan restrukturisasinya karena apa? Karena mereka berada pada strand sinyal radio yang berbeda. Sehingga tidak terjadi penguasaan pasar bagi market mereka. Padahal kalau kita orang awam lihatnya mereka sama-sama GSM enggak ya? Yakin sama-sama GSM. CDMA udah nggak ada, Bu. Betul. Nah, itu untuk membuktikan penguasaan pasarnya di situ. Mereka kalau memang sama-sama merupakan perusahaan telekomunikasi, bagaimana cara kita menentukan pasar yang mereka kendalikan berada pada lini yang sama atau tidak? Perbankan juga demikian. BSI kemarin terbentuk dengan restrukturisasi dari Bank Mandiri, Bank BTN, BRI, BNI. Itu apakah mereka memiliki lini bisnis yang sama atau tidak? Sama Bu, tapi karena ini merupakan badan bank plat merah semua ya dikecualikan. Betulkah mereka sama persis? Di mana saudara melihat perbedaannya? Kalau bank, kita lihat anggaran dasarnya kan ya. Lalu kemudian tujuan dari perusahaan itu antara Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI dengan Bank BTN itu tadi, lini role bisnisnya sama atau tidak? Beda. Kalau yang tadi, mereka sama-sama syariah, Bu. Oh iya sama kalau yang itunya. Kalau yang mandiri, role bisnisnya ada pada commercial banking. Kalau yang BTN, perumahan properti. Kalau yang BRI, industri kecil, UMKM. Sampai segitunya, saudara nanti yang bertugas di KPPU menyeleksi terjadi persaingan usaha nggak di situ? Ada yang mau didiskusikan terkait hal ini? Jadi restrukturisasi perusahaan
Ini prosesnya panjang, mulai dari tahap perencanaan. Ini kemarin holding bank BUMN di Indonesia itu mulai ada sejak tahun 2005 kalau nggak salah ya. Dengan kebijakan Bank Jangkar. Ada yang masih ingat? 2005 ada kebijakan Bank Jangkar bahwa bank harus menyediakan modal minimum sebesar 10 triliun rupiah. Sehingga diikuti dengan tadi ada akuisisinya Lipo Bank, lalu Niaga, diikuti OCBC, diikuti juga dengan UOB Buana dan lain sebagainya. Jadi bank kecil-kecil itu rontok. Bank BUMN dari dulu berusaha untuk diholdingisasi dengan di merger, diakuisisi, tapi susah karena masih belum menemukan padahal keuntungannya banyak loh kalau kita melakukan holdingisasi bank BUMN kita. Paling enggak nanti untuk melakukan LC kita tidak perlu bank perantara. Jadi simplify dokumennya lebih kuat. Kekuatan kita di tingkat ASEAN aja nanti bisa mengeluarkan LC sendiri tanpa harus melalui 3 pihak ini LC-nya. Kalau yang lain lagi ya lebih banyak lagi. Tapi kalau kita lihat lagi konglomerasi finansial kan juga riskan ya. Jatuh plek. Satu bank ini besar, seluruh efek dominannya kena ke seluruh perekonomian di Indonesia. Karena industrinya industri keuangan, industri perbankan. Jadi ini Bapak Ibu perbedaan antara merger dan akuisisi. Untuk jenis-jenis akuisisinya, akuisisi dengan LBO ada pengambil alihan perusahaan target oleh perusahaan pengak. Boleh nggak apabila suatu perusahaan melakukan pinjam meminjam tadi, lalu dia ikuti dengan perjanjian konversi saham atas utang. Masuk dalam model akuisisi nggak ini? Diperbolehkan nggak konversi saham atas utang? Perusahaan ngutang, ya boleh ya? Boleh. Apakah secara otomatis boleh dilakukan pembetulan data perseroannya? Atau harus terlebih dahulu melalui RUPS? RUPS terlebih dahulu. Ada suatu perusahaan. Perusahaan ini PT TBK ya. PT TBK ini berarti kan ada informasi publik yang harus dia lakukan, kepatuhan terkait dengan informasi publik. Ketika ada perubahan pemegang saham major dalam perusahaan, 60% yang mau diubah ini, harus melalui tahapan apa kira-kira? Kalau dalam PT TBK. Selain RUPS, selain appraisal, ada persetujuan OJK yang harus didapatkan. Nah, ini pun harus melalui lelang dulu. Harus diumumkan terlebih dahulu. Prosesnya apa ini namanya? Tender offer. Proses tender offer pada PT TBK terkait peralihan hak kepemilikan atas saham PT TBK harus diselenggarakan. Kecuali pada PT TBK ini atas persetujuan itu dilakukan bawah tangan. Tidak perlu tender offer. Kalau tender offer sudah dilakukan, izin dari OJK sudah didapatkan, sah dia untuk melakukan tadi konversi saham atas utang PT. Kasus yang saya temukan kemarin bukan kayak gitu. Jadi ada PT pemegang saham 60 miliar adalah dipegang oleh Bapak Adi misalnya. Lalu kemudian PT Adi karena badan hukum juga. 14% dipegang oleh PT EEI. Ini PT TBK ya. Lalu kemudian terjadi ada tiba-tiba muncul akta PKR yang tiba-tiba dalam akta PKR tersebut dalam lain-lainnya yang di bawah ketentuan lain-lain itu menyatakan perubahan saham 60% miliknya PT Adi ke PT BEI.
PT BI swasta, bukan yang Bursa Efek Indonesia. Tapi itu masuk di ketentuan lain-lain, bukan dari inti akta PKR-nya. Bukan dari keputusan RUPS intinya. Keputusan RUPS-nya cuma RUPS biasa saja, RUPS tahunan. Tapi di ketentuan lain-lain masuk ketentuan tentang peralihan hak atas saham itu. Otomatis PT ADI ini tidak memiliki saham apa-apa di PT. Tadi saya nyebut PT apa ya? PTA. Di PTA. Lalu kemudian dia ajukan penyelenggaraan permohonan RUPS sampai 13 kali katanya. Ini nggak masuk akal ya. RUPS bisa diadakan 13 kali. Padahal 3 kali aja, yang ketiga ini harus mendapatkan terlebih dahulu persetujuan dari pengadilan sebelum diselenggarakan. RUPS 1 tidak terpenuhi, lalu kemudian RUPS 2 diselenggarakan, tidak terpenuhi, mau melaksanakan RUPS ketiga ini harus ada persetujuan dari pengadilan. Ini tidak dipenuhi. Tapi dalam permohonan ini kepada pengadilan, PTA ini ingin merubah komposisi pengambilan keputusan menyalahi anggaran dasar dan undang-undang atas perubahan komposisi si pemegang saham ini tadi. Diturunkan sampai sejauh 20% saja untuk menyatakan bahwa sah peralihan hak atas saham itu tadi. Ini PT TBK. Dia melaksanakan peralihan tidak melalui tender offer. Tidak ada persetujuan dari OJK. Nggak bisa lah. Yang digugat sama PTA, ada OJK karena tidak memberikan izin, ada tadi PT yang dizolimi sahamnya, dan ada 2 PT lainnya. Masih permohonan. Gimana penyelesaiannya? Notarisnya, Permisi Ibu, mengingatkan waktunya tersisa 3 menit lagi. 3 menit. Nah, atas penyelesaian ini notarisnya kena karena ada pemalsuan akta tadi. Pengacara yang mewakili PTA juga dinyatakan melakukan kebohongan karena dari PT itu transaksinya fiktif semua, tidak ada konversi saham, penuh itu di bawah kendali direksi yang melakukan pengambil alihan secara paksa. Jadi kira-kira itu tadi yang bisa kita diskusikan di materi hukum perseroan. Ada banyak sekali aspek hukum perseroan di lapangan yang sangat menarik untuk Bapak dan Ibu teliti, dan ketika dapat kasusnya juga sangat menarik sekali untuk berkonsultasi dengan berbagai macam pihak, karena aspeknya walaupun dia satu PT, ketika ini sektornya beda-beda, yang saudara ajak untuk berbicara juga beda-beda nanti. Terutama ketika saudara melakukan proses merger akuisisi. Tahapannya panjang, bisa makan waktu tahunan. Dan ini harus disepakati di awal terlebih dahulu. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi adalah pemaparan materi secara mendalam mengenai organisasi perusahaan dan juga rektorisasi perusahaan antara merger dan juga akuisisi dari Ibu Yuniarti. Mungkin sebelum ditutup bisa foto bersama terlebih dahulu Ibu dengan para peserta PK ya.